Ini cerita tentang remaja. Sebut saja Raka, Dito, dan Tina. Tapi di manakah Tina? Bukan tentang cinta, melainkan tentang sebuah gaya. Dua sahabat, Raka dan Dito. Tiga gaya, satu tujuan. Di bawah rindangnya, pohon terembesi di halaman sekolah. Raka dan Dito duduk bersandar sambil membuka bekal dan buku catatan. Habis ujian matematika, kepala mereka masih penuh angka dan rumus. Aku lebih mudah paham kalau lihat gambar atau skema, kata Raka sambil menunjukkan peta konsep warna-warni miliknya. Kalau cuma dengerin guru bicara, aku suka ngelamun. Dito mengangguk pelan, tapi wajahnya agak ragu. Aku beda, Ra. Justru aku lebih cepat nangkep kalau guru nerangin sambil ngomong. Kadang aku rekam penjelasan di kelas, lalu ku dengerin lagi di rumah. Raka melotot. Serius? Dengerin ulang? Aku bisa ketiduran kalau cuma suara doang. Mereka tertawa, tapi percakapan mereka segera berubah arah ketika Tina, teman sekelas yang terkenal aktif, datang bergabung. Aku dengar kalian bahas gaya belajar, tanya Tina dengan senyum lebar. Aku sih paling gak tahan duduk lama, harus sambil gerak. Makanya aku sering belajar sambil jalan muter-muter kamar atau sambil main bola kecil di tangan. Raka dan Dito saling pandang. Itu sih aneh, celetuk Raka. Mana bisa fokus kalau malah gerak terus, tambah Dito. Tina membalas dengan nada naik. Loh, justru aku bisa lebih fokus begitu. Belajar itu gak cuma duduk manis kayak patung. Mereka bertiga mulai berdebat. Raka ngotot visual paling efektif, karena bisa diingat lewat warna. Dito menyela bahwa suara dan irama membuatnya hafal lebih lama. Sementara Tina keras kepala bahwa gerak tubuh membantu otaknya bekerja lebih baik. Suasana makin panas sampai suara lembut tapi tegas menyela. Masuklah Ibu Maria. Anak-anak, ucap Ibu Guru Maria sambil tersenyum. Kalian lupa satu hal penting. Mereka langsung diam. Ibu Maria duduk di bangku dekat mereka dan mulai menjelaskan dengan suara menenangkan. Setiap orang memang memiliki gaya belajar yang dominan. Visual, auditori, maupun kinestetik. Tapi bukan berarti satu lebih baik dari yang lain. Ia menunjuk Raka. Kamu unggul dalam melihat dan mengingat gambar. Itu luar biasa. Tapi kadang kamu juga perlu melatih mendengarkan. Lalu ke Dito. Kemampuanmu memahami lewat suara sangat membantu saat diskusi. Tapi cobalah sesekali mencatat atau menggambar agar ide lebih tertanam. Dan ke Tina, kira kamu itu kekuatan. Tapi tetap perlu waktu duduk fokus juga, apalagi saat ujian. Yang paling efektif adalah menggabungkan semua gaya sesuai kebutuhan. Kita ini manusia fleksibel, bukan robot satu fungsi. Ketiganya terdiam, lalu saling pandang. Kali ini dengan senyum malu-malu. Sejak hari itu mereka bertiga mulai belajar. Dengan cara masing-masing, tapi saling melengkapi. Raka membuat infografis untuk kelompok. Dito menjelaskan lewat suara. Dan Tina membantu praktek langsung. Saat pelajaran IPA, mereka belajar satu hal penting. Belajar bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling mengerti dirinya sendiri. Bunga mawar harum merekah, tumbuh indah di taman belakang. Kalau konten ini bikin kamu betah, tekan subscribe. Yuk, jangan ditahan. Terima kasih.